Terpuji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus untuk Jemaat GBDI Efrata Yogyakarta. Dalam menyikapi ibadah di rumah, kegiatan kebaktian atau pertemuan bersama yang semula dilakukan di dalam gereja dikemas sedemikian rupa menjadi ibadah online. Jemaat dapat melakukan ibadah online dengan mengakses link yang telah dibagikan oleh pihak gereja. Untuk Jemaat GBDI Efrata Yogyakarta, link dapat diakses melalui channel YouTube GBDI Efrata Yogyakarta. Siapkan hati sebelum ibadah dimulai sama seperti ketika berada di gereja. Persiapkan diri dalam mengikuti ibadah online. Ajak keluarga, orang tua, dan anak-anak di rumah untuk beribadah bersama di rumah. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah saat ini. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang patut kita sembah, Allah yang patut kita agungkan. Kita ada sampai saat ini karena berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Sebagai
memuji Engkau di saat kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Dia, kita akan mengagungkan Dia, karena Dia Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Oh, lihatlah tanda sama. Amin. pujian yang kita sudah menaikkan ke hadirat Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan siapkan kehidupan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya apa yang akan dikatakan hamba Tuhan yang Dia sudah siapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu serahkan seluruh permasalahan kita, seluruh pergumulan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara seiman, Jemaat GPD Efrata Yogyakarta yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, selamat beribadah lagi. Dan mari jangan kita sia-siakan waktu ibadah ini. Dan saya harap acara ini tidak sekedar ditonton, tetapi bersama-sama kita ikuti dengan segenap hati yang haus untuk beribadah, menghampiri Tuhan, bersyukur, berserah, dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi Tuhan berkarya dalam kehidupan kita hari demi hari. Hari ini adalah hari Minggu, 1 minggu setelah hari raya Pantekosta. Bagaimanapun kita masih ada dalam suasana hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus. Oleh karena itu, saya pun ingin membacakan satu ayat yang berkaitan dengan pesan firman Tuhan untuk jemaat agar mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita baca surat Efesus pasal 5 ayat 18 sebagai berikut. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Puji Tuhan. Jelas sekali. Ini pesan firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen, jemaat di kota Efesus. Pada waktu ayat-ayat ini disampaikan oleh Paulus, jarak waktu antara hari raya Pantekosta di Yerusalem, sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2, dan saat ayat-ayat ini ditulis Paulus sebagai pesan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, itu jarak waktunya kira-kira 30-an tahun, saudara. Surat ini disampaikan oleh Paulus sekitar tahun 60-an. Sedangkan hari raya Pantekosta di Yerusalem, sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2, itu sekitar tahun 30-an. Ya, 30 sampai 40. Sedangkan surat Efesus ini dituliskan Rasul Paulus antara tahun 60 sampai 70-an Masehi. Jadi ada jarak yang cukup lama, 30 tahun. Nah, ternyata jarak yang cukup jauh ini tidak mengurangi pesan firman Tuhan kepada jemaat agar mereka juga mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Ya. Jemaat Efesus, sebagaimana juga bisa dibaca di Kisah Rasul pasal 19, waktu masih jemaat awal yang kecil, sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus oleh pelayanan Rasul Paulus dalam penginjilannya.
Dalam Kisah Rasul pasal 19, Paulus bertanya, "Hai jemaat Efesus, apakah kamu sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus?" "Belum," itu jawab mereka. Jangankan kami dipenuhkan Roh Kudus, mendengar tentang Roh Kudus pun belum. Itu jawab mereka. Nah ini saudara, kadang-kadang banyak juga di antara kita seperti itu. Bagaimana kami dipenuhkan Roh Kudus hari ini, zaman ini? Mendengar tentang Roh Kudus pun kami tidak pernah. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 19, Paulus berdoa menumpangkan tangan atas beberapa jemaat ini, dan jemaat ini mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah sekarang, kira-kira 30-an tahun kemudian, Paulus dalam pesan firman untuk jemaat ini juga mengingatkan mereka, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Apa kaitannya? Saudara, kalau kita membaca dari ayat yang ke-15, Efesus pasal 5 ayat 15, disebutkan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kemudian datanglah nasihat-nasihat yang banyak. Kita baca lagi ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, baru ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Sampai ayat 21, pesan ini dituliskan Paulus untuk mengingatkan mereka serta mempersiapkan mereka agar mereka tidak kalah dalam menjalani kehidupan pada waktu itu. Bagi Paulus, kehidupan jemaat waktu itu sedang berada dalam zaman yang jahat. Saudara bisa bayangkan, abad pertama Masehi, sekitar tahun 60-an, bagi seorang Paulus dalam pesan firman-Nya mengingatkan, kalian ini sedang berada di masa yang jahat. Jangan bodoh, jangan bebal, jangan hidup sembarangan, jangan hidup ngawur. Kamu harus menata hidup, memperlengkapi hidup sedemikian rupa, mengerti kehendak Allah, dan lain sebagainya. Pergunakan waktu hidupmu yang ada ini untuk menjadi waktu bersiap, waktu memperlengkapi diri, supaya kamu tidak kalah di zaman yang jahat ini. Banyak nasihat. Dan salah satu tadi dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kalau kembali ke dalam Kisah Rasul 19, itu pengalaman pertama beberapa orang jemaat Efesus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kalau sekarang datang lagi nasihat yang sama, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bukankah ini menunjukkan kepenuhan Roh Kudus itu adalah peristiwa yang tidak boleh berhenti. Kepenuhan Roh Kudus yang dialami oleh siapapun tidak boleh cukup hanya satu kali lalu merasa selesai. Kepenuhan Roh Kudus harus dialami oleh setiap orang percaya setiap saat,
seterusnya. Tidak boleh ada kata, saya sudah pernah dipenuhkan Roh Kudus, sehingga saya tidak perlu lagi ikut doa Roh Kudus 10 malam. Saya tidak perlu lagi memohon Roh Kudus memenuhi saya. Saya pernah mengatakan, Roh Kudus yang memenuhi kita, yang ada dalam hidup kita, sewaktu-waktu bisa meninggalkan kita. Ketika roh itu tidak nyaman diam di dalam hidup kita, karena hidup kita sudah tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tidak akan betah di dalam kita ketika hidup kita sudah jauh dari kekudusan firman Tuhan. Saul mengalami itu, ditinggalkan Roh Kudus. Daud mengalami itu, ditinggalkan Roh Kudus. Dan betapa menderitanya mereka. Daud punya kesempatan untuk bertobat, untuk memohon agar Roh Kudus kembali dalam hidupnya. Sebab ketika Roh Kudus meninggalkan dia merasa begitu sangat menderita. Sebagaimana itu tertulis dalam kitab Mazmur pasal 51. Jadi saudaraku, pengalaman di dalam Roh Kudus itu harus terjadi setiap saat. Sebab ketika saat-saat kita tidak berada dalam pimpinan, dalam tuntunan, dalam bimbingan, dalam kehidupan di dalam Roh Kudus, itu merupakan saat-saat emas bagi kuasa iblis, kuasa dosa untuk menjerat dan menjatuhkan kita. Nah, apalagi di zaman yang jahat, kata pesan firman Tuhan tadi kepada jemaat di Efesus. Waktumu ini waktu yang jahat. Tidak boleh main-main. Harus mengerti kehendak Allah. Jangan bodoh, jangan sembarangan, jangan ngawur. Pergunakan waktu yang ada. Jangan mabuk anggur. Anggur itu memabukkan. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Paulus yakin, sehingga menekankan pesan firman ini begitu kuat kepada orang Kristen di Efesus. Betapa besar arti dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi kekuatan, yang memberi jaminan kepada kita, untuk kita bisa melewati hari-hari seperti apapun situasinya, sejahat apapun situasinya, ketika kita berada hidup di dalam Roh Kudus, Roh Kudus hidup di dalam kita, kita akan dimampukan melewati hari-hari yang jahat itu. Saudara-saudara, coba kita bandingkan dengan zaman kita di abad 21. Jika 20 abad yang lalu, abad 1, Paulus sudah mengingatkan orang Kristen di Efesus, kamu hidup di zaman yang jahat. Tata hidupmu baik-baik, supaya tidak kalah. Apalagi hari ini, saudara. Gaung pesan firman ini harus lebih terasa dalam hati nurani kita. Kita mengerti situasi kita hari-hari ini. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Sudah bukan rahasia umum lagi. Seperti apa zaman kita, situasi kita hari-hari ini, di mana kita ada di dalamnya. Maka perlu sekali setiap kita orang percaya memperkuat diri, mempersiap diri, memperlengkapi diri. Bukan dengan kekuatan kita saja. Bukan dengan kepintaran kita saja. Bukan dengan modal-modal kita saja. Tapi dengan kekuatan Allah di dalam Roh Kudus. Sebagaimana pesan firman Tuhan yang diterima Nabi Zakaria untuk seorang pemimpin Israel yang bernama Zerubabel. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku semuanya akan jadi. Waktu itu Zerubabel juga sedang mengalami situasi yang pelik, dilematis. Di satu sisi Zerubabel memimpin
orang-orang Israel yang keluar dari Babel kembali ke tanah Yehuda. Pada sisi lain, dia harus melakukan tugas membangun kota Yerusalem, membangun Bait Allah kembali. Ada kesulitan pada Zerubabel. Nah, di sanalah di waktu Zerubabel tidak berdaya, di waktu Zerubabel lemah sebagai seorang manusia yang harus berhadapan dengan persoalan yang dilematis, datanglah firman ini kepada Nabi Zakaria. Dan firman ini khusus untuk disampaikan pada Zerubabel. Zerubabel, dalam situasi pelik seperti ini, dalam situasi dilematis kamu hidup hari ini, dengar, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan, tapi hanya oleh Roh Tuhan semuanya akan jadi, semua akan terlewati. Begitu besar arti dan peran Roh Kudus. Dari zaman kepada zaman yang lain lagi. Demikian juga tentu pada zaman ini, sekarang ini, abad 21. Jadi jangan pernah kita berpikir pengalaman dipenuhkan Roh Kudus itu cukuplah dulu di zaman Kisah Rasul, cukuplah itu dulu di zaman Alkitab. Hari ini lain lagi zamannya, lain lagi perlengkapannya. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Roh Kudus itu Roh Allah yang setiap saat akan sangat besar peran dukungannya bagi kita, orang-orang yang lemah dan tak berdaya ini. Oleh karena itu, pada hari-hari kita masih berada dalam suasana hari Pantekosta, terus bukalah hati, rasa haus dan dahaga. Percaya bahwa hanya kita di dalam Roh Kudus kita dimampukan. Dan bukan hanya dimampukan, sebagaimana Yesus katakan dalam Yohanes pasal 7. Dari dalam hatimu akan mengalir beberapa mata air hidup. Ada kesegaran. Dan betapa bahagianya hidup ini. Di tengah kesulitan, tapi dalam diri kita ada arus air hidup yang terus mengalir. Dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Terus buka hati. Kapanpun zamannya, katakan kepada Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus. Kami haus akan Roh Kudus. Kami perlu dipenuhkan Roh Kudus. Sebab hanya dengan Roh Kudus kami dimampukan, dipimpin menuju segala kebenaran-Mu. Di dalam Roh Kudus kami mendapat penghiburan, pertolongan, dan pembelaan sedemikian rupa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Teruslah buka hati, haus, rindukan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menjamah kami, supaya hati kami haus merindukan Engkau untuk menikmati air hidup, Roh Kudus di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami juga akan memancarkan beberapa mata air hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini sebagaimana biasa di minggu pertama awal bulan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita masing-masing. Saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan, mari kita berdoa
kita mohon kehadiran Tuhan dalam perjamuan kudus kita hari ini. Peganglah roti dengan tangan kanan diangkat ke atas. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini Kau layakkan kami untuk menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan. Sucikanlah kami, supaya kami berkenan dan tidak berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Meskipun hanya roti dan anggur dalam cawan yang nampak dalam mata kami, tapi dalam lubuk hati kami yang dalam sebagai orang beriman, orang percaya, kami memandang peristiwa di Golgota, pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh-Mu hancur seperti roti yang pecah-pecah ini. Darah-Mu tercurah dari kepala sampai kaki, seperti anggur yang ada dalam cawan-cawan kami. Oleh karena itu kami serahkan roti dan anggur perjamuan dalam tangan Tuhan. Berkatilah dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian roti, anggur, perjamuan ini memberi manfaat, kuasa dalam kehidupan kami. Kami akan makan dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengar Alkitab. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah cawan anggur dan dengar pembacaan Alkitab. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan percaya kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau, ya Allahku, Yesusku, yang sudah mengasihi kami orang berdosa. Engkau mati di kayu salib untuk menjadi jalan keampunan dosa kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang terbesar. Dan terima kasih untuk kehidupan kami hari ini. Bimbinglah terus ya Roh Kudus hidup kami. Senantiasa memperkenan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Nya. Kami
Haleluya, tiba waktunya kita sekarang mengakhiri ibadah kita dengan doa syukur, syafaat, dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sekali lagi kami datang menghampiri Engkau dengan segala keberadaan kami yang terbatas ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami bisa menikmati hari ini ibadah bersama jemaat, sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kiranya apa yang kami ibadahkan ini dalam pujian penyembahan, pemberitaan firman, terlebih lagi persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus, tidak sia-sia. Kiranya kami menjadi berkat, kekuatan baru dalam hidup kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari depan. Seperti apapun situasinya, kami yakin jika roh Tuhan, Allah di dalam kami di dalam Allah, kami akan dimampukan untuk melewati semuanya dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia, bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai di pelosok-pelosok dimanapun. Kiranya beliau-beliau selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam kelimpahan anugerah, hikmat, marifat dari Tuhan. Sehingga beliau-beliau bekerja dengan sepenuh hati, dengan jujur, dengan tekun, semata-mata bagi kemakmuran, kesejahteraan bangsa dan negara ini. Diberkatilah Indonesia dengan segala kemampuan, hikmat, sehingga kami segera dapat keluar dari persoalan wabah yang hari-hari ini telah terjadi di tengah bangsa negara kami. Diberkati mereka yang bertugas dalam bidang kesehatan. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, sehingga mereka bekerja dengan sepenuh hati bagi pemulihan kesehatan, khususnya para pasien yang sedang mengalami sakit. Diberkati mereka supaya segera sembuh, karena kami yakin Engkau berkemurahan juga untuk hidup mereka. Terima kasih Bapa. Diberkati pula jemaat GBD Efrata Yogyakarta. Apapun pergumulan mereka, keperluan mereka, Engkau selalu menjadi pengharapan, tempat perlindungan yang aman. Jagalah Bapa satu persatu jemaat, supaya mereka tetap aman dalam perlindungan-Mu, sehat walafiat, dicukupi rezeki melalui usaha yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat, kelimpahan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.